Kulambungkan nada bagimu, rahim kehidupan abadi. Dalam ziarah aku berserah. Hidup lambang harapanku, kulambungkan nada bagimu, rahim kehidupan abadi. Dalam ziarah aku berserah. Hidup lambang harapanku, kulambungkan nada bagimu, rahim kehidupan abadi. Dalam ziarah aku berserah. Hidup lambang harapanku, kulambungkan nada bagimu, rahim kehidupan abadi. Dalam ziarah aku berserah. Bangkitlah dan bergeraklah, sebab Tuhan kita telah datang. Putra Allah menjadi manusia, menemukan jalan keselamatan. Tapi hidup lambang harapanku, kulambungkan nada bagimu, rahim kehidupan
frater diakon, suster, bapak, ibu, orang muda, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Selamat petang, selamat datang di Gereja Santo Franciscus de Sales, Palembang untuk mengikuti perayaan Ekaristi Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus tahun liturgi C dengan tema Dia ada bersama kita, menguatkan kita dan mengundang kita untuk menjadi roti bagi sesama. Marilah kita berdiri untuk mendoakan doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria menerima kabar gembira dari malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, perayaan Ekaristi Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus petang ini akan dipimpin oleh Romo Sigit SY, Kur dari lingkungan Santa Teresia, tata laksana dari lingkungan Santo Yakobus. Mari kita mempersiapkan hati, budi, dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi Kudus petang hari ini dengan membawa hati kita sebagai persembahan baginya dalam suasana hati penuh syukur dan sukacita. Kita awali dengan menyanyikan lagu pembuka. Salam
intensi perayaan Ekaristi pada sore hari ini, kita berdoa bersama istri, anak-anak, menantu, serta cucu yang memohon penyertaan Tuhan bagi Bapak Antonius Arifin yang akan menjalani operasi pengangkatan tumor otak pada tanggal 23 Juni yang akan datang di Rumah Sakit Muhammad Hussein. Semoga operasi bisa berjalan dengan lancar dan memberikan hasil yang baik. Saudara-saudari, mari kita bawa doa-doa kita, rasa syukur kita kepada Tuhan, kita satukan dalam Ekaristi suci ini. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Para romo, diakon, para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat sore. Selamat datang Romo Haryanto di Paroki San Frades. Selamat bergabung dengan kami di komunitas. Nanti akan perkenalan secara pribadi. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini kita merayakan bersama Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Kita mengenangkan bagaimana warisan yang teramat indah dari Yesus sendiri, yakni tubuh dan darahnya. Tubuh dan darahnya diberikannya kepada kita sebagai santapan dan juga sebagai kekuatan di dalam hidup kita sebagai orang-orang Kristiani. Oleh karena itu pada hari ini pantaslah kita bersyukur atas itu semua, terutama atas sakramen Ekaristi yang senantiasa menjadi sumber dan puncak kehidupan kita sebagai orang-orang beriman Kristiani. Di dalam Ekaristi kita menyambut tubuh dan darahnya sebagai santapan dan juga sebagai minuman. Dan dengan makan roti kehidupan dan minum darah keselamatan itu, kita senantiasa mengenangkan dengan rasa syukur bahwa Yesus yang telah mengorbankan dirinya seutuhnya bagi kita juga berkenan hadir dan tinggal serta menguatkan kita. Maka dari itu mari kita dalam Ekaristi ini kita membawa rasa syukur kita kepada Tuhan itu atas korbannya, atas penyertaannya kepada kita. Dan mari sekarang kita siapkan hati kita dengan memohon ampun atas dosa-dosa dan kesalahan kita. Kita hening sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga
dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar, ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, dalam sakramen Ekaristi yang luhur ini, Putra-Mu mewariskan kepada kami kenangan mulia akan wafat dan kebangkitannya. Bimbinglah kami untuk selalu mengagungkan misteri kudus tubuh dan darah-Nya, sehingga pantas bersatu dalam karya penebusannya, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Kejadian. Melkisedek, Raja Salem, adalah seorang imam Allah yang maha tinggi. Ketika Abram kembali dari kemenangannya atas beberapa raja, Melkisedek membawa anggur dan roti. Lalu memberkati Adam, katanya, "Diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuh-musuhmu ke dalam tanganmu." Lalu Abram memberikan kepada Melkisedek
1/10 dari semua jarahannya. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara terkasih, apa yang telah kuteruskan kepadamu ini telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah mengucap syukur atasnya, Ia membagi-bagi roti itu seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini untuk mengenangkan daku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan dalam darahku. Setiap kali kamu meminumnya, perbuatlah ini untuk mengenangkan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu mewartakan wafat Tuhan sampai Ia datang." Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah penyelamat, Sang Pemimpin dan Gembala, dengan kidung pujian. Puji
para kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Siapa saja yang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada orang banyak tentang kerajaan Allah, dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 murid kepada Yesus dan berkata, "Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar sini, untuk mencari tempat penginapan dan makanan. Karena di sini kita berada di tempat yang terpencil." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan." Mereka menjawab, "Yang ada pada kami tidak lebih dari 5 roti dan 2 ikan, kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini. Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang setiap kelompok." Murid-murid itu melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, lalu menengadah ke langit dan memberkati. Kemudian memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya pada para murid, supaya dibagikan kepada orang banyak. Mereka semuanya makan sampai kenyang. Lalu dikumpulkan potongan-potongan roti yang lebih, sebanyak 12 bakul. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, selamat petang. Semua sehat? Sehat semua ya, puji Tuhan, alhamdulillah. Semua sehat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya ingin memulai permenungan saya ini dengan sebuah pertanyaan yang saya kira jawabannya sudah jelas juga.
Bapak Ibu, kalau sedang lapar atau haus, apa yang pertama akan kita cari? Ketika kita haus atau lapar, yang dicari apa? Makanan dan minuman. Ini jawabannya, jelas. Nah, inilah yang memang secara alami kita semua setiap hari, bahkan juga setiap mengalami rasa haus, rasa lapar di dalam kehidupan kita, yaitu yang kita cari. Kita berusaha untuk mencari makanan dan minuman. Dan kita seringkali mengartikan lapar dan haus itu secara jasmaniah, untuk menggambarkan situasi atau keadaan di mana tubuh kita kekurangan makanan atau minuman, atau bahkan juga kekurangan energi. Ini secara alamiah, tanda-tandanya jelas. Kalau orang mengatakan saya lapar, kalau orang mengatakan saya haus, tanda-tandanya jelas. Misalnya perutnya mulai keroncongan, setiap pagi itu saya biasanya keroncongan. Atau tenggorokannya kering misalnya. Ini tanda-tanda yang jelas dari rasa lapar dan juga rasa haus. Atau mungkin juga ada yang merasakan lemas, tidak berdaya. Dan makanan atau minuman untuk memenuhi rasa lapar dan rasa haus, inilah juga kebutuhan dasar kita sebagai manusia, sebagai seorang makhluk hidup. Akan tetapi saya ingin mengajak Anda semua hari ini untuk juga melihat bahwa rasa lapar dan rasa haus itu bukan hanya kita artikan secara jasmani. Akan tetapi rasa haus dan lapar, istilah ini juga menunjuk pada makna lain, yakni makna rohani dan psikis. Yakni situasi di mana seseorang mempunyai kerinduan akan sesuatu yang mampu memberikan makna di dalam hidup, yang mampu memberikan penghiburan di dalam kehidupan kita, dan bahkan juga sesuatu yang akan memberikan kebenaran di dalam kehidupan kita. Misalnya apa? Kita bisa mengatakan lapar dan haus akan kasih, yang artinya mau menunjuk adanya kerinduan untuk dicintai dan mencintai. Maka inilah makna lapar dan haus secara rohani, secara psikis. Kerinduan untuk dicintai dan mencintai. Atau ada juga yang mengatakan lapar dan haus akan kedamaian. Artinya apa? Ada kerinduan, ada kehausan, keinginan akan terjadinya ketenangan batin. Kita tahu bagaimana situasi di dunia kita. Peperangan masih terjadi. Orang merasa rindu akan kedamaian, maka orang mengatakan lapar dan haus akan perdamaian. Ini tidak hanya secara fisik saja, tetapi juga secara psikis, secara rohani mau mengatakan situasi itu. Lapar dan haus akan kebenaran dan keadilan. Di dalam kitab suci kita sering mendengar. Yang artinya juga mau menunjukkan adanya hasrat di dalam kehidupan kita untuk menerima kebenaran dan juga rasa adil di dalam kehidupan. Atau bahkan juga dikatakan rasa haus dan lapar akan Allah. Yang menunjukkan secara rohani keinginan terdalam jiwa kita untuk bersatu dengan Allah Sang Pencipta. Inilah makna rohani atau juga makna psikis dari haus dan lapar. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dari sini kita melihat bahwa lapar dan haus itu bukan sekedar soal perut kosong, tetapi juga bisa menjadi gambaran kondisi hati dan jiwa kita yang rindu akan sesuatu
yang lebih dari sekedar materi, yakni kasih, pengharapan, kedamaian, bahkan juga kerinduan untuk bersatu dengan Allah sendiri. Saudara-saudari, hari ini kita merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus atau Corpus Christi. Dalam hal ini kita boleh merenungkan bagaimana rasa lapar dan haus ini terpenuhi oleh kehadiran Kristus sendiri. Lapar dan haus bisa melambangkan adanya kerinduan yang terdalam dari diri kita untuk bersatu dengan Allah sendiri. Maka dari itu, Ekaristi bagi kita orang-orang Kristiani adalah jawaban Tuhan atas rasa lapar dan haus jiwa kita, di mana Tuhan sendiri hadir sebagai roti hidup yang memberikan kekuatan dan kehidupan yang sejati. Dalam Injil kita mendengarkan Yesus pernah mengatakan, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Ini bukan berarti Yesus langsung memberikan tubuhnya begitu saja kepada kita. Memberikan tubuh untuk kita santap begitu saja. Tetapi inilah sebuah lambang bagi kita sendiri, di mana Yesus dengan kepenuhannya memberikan dirinya secara utuh kepada kita untuk mau bersatu dengan kita, untuk menjadi bagian dari diri kita. Dan dalam Injil hari ini kita mendengar bagaimana Yesus juga memberikan makan bagi 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Sebuah mukjizat yang luar biasa. Akan tetapi tidak hanya sekedar mukjizat yang ditunjukkan oleh Yesus, tetapi melalui peristiwa dalam Injil hari ini kita ditunjukkan sebuah tanda yang menunjuk langsung pada peristiwa Ekaristi yang setiap saat kita juga kenangkan. Tindakan ekaristis Yesus itu tampak tadi dalam Injil ketika Yesus menengadah ke langit. Sebelumnya Yesus mengambil roti, kemudian menengadah ke langit, mengucap syukur dan mengucap berkat atas roti itu, lalu memecah-mecahkan. Inilah juga yang kita kenangkan di dalam Ekaristi. Tindakan ini mirip dengan apa yang Ia lakukan pada perjamuan malam terakhir dan yang kita teruskan, kita ulangi dalam doa syukur agung, di mana imam juga melakukan hal yang sama. Peristiwa Yesus memberikan tubuh dan darahnya kepada kita. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, setiap kali kita hadir dalam misa kudus, kita tidak sedang menyaksikan ulang peristiwa sejarah, tetapi kita menghadiri dan mengalami kehadiran nyata Yesus Kristus sendiri yang memberikan dirinya dalam rupa roti dan anggur. Dan inilah yang juga ditegaskan oleh Santo Paulus dalam bacaan kedua hari ini. Santo Paulus menegaskan kembali bahwa Yesus pernah mengatakan, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku." Inilah pemberian diri Yesus seutuhnya, sepenuhnya kepada kita, yang kita rayakan terus-menerus dalam perayaan Ekaristi. Oleh karena itu, Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus juga menjadi kesempatan bagi kita untuk merenungkan kembali makna Ekaristi bagi hidup kita. Gereja mengajarkan kepada kita bahwa Ekaristi adalah sumber dan puncak seluruh hidup Kristiani. Ini kata kuncinya. Ekaristi adalah sumber dan puncak seluruh hidup Kristiani. Artinya apa? Ketika dikatakan bahwa Ekaristi adalah sumber dan puncak seluruh hidup Kristiani,
Untuk membayangkan, mari kita membayangkan sumber air di gunung. Disitulah semua sungai dan aliran hidup bermula. Maka Ekaristi juga sebagai sumber juga mau menunjukkan kepada kita bahwa hidup kita dari sanalah memperoleh kekuatan, memperoleh seluruh sumber dan dasarnya. Dan kemudian untuk membayangkan bagaimana Ekaristi menjadi puncak seluruh hidup Kristiani, kita juga bisa membayangkan puncak gunung, di mana di sanalah arah dan tujuan semua pendakian. Dan disinilah Ekaristi. Ekaristi ibarat mata air sekaligus puncak gunung bagi hidup kita sebagai orang beriman. Yang artinya semua pelayanan, semua doa, kegiatan dan pengorbanan kita mengalir dari Ekaristi. Dan semuanya pada akhirnya mengarah kembali kepada Ekaristi. Karena disitulah kita bersatu secara sempurna dengan Kristus yang memberikan tubuh dan darahnya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, saya mengundang Anda semua untuk kembali menyadari bahwa Ekaristi adalah saat yang istimewa bagi kita. Karena itu jangan sampai kita ketika kita merayakan Ekaristi, merayakan misa hanya menjadi semacam dalam tanda kutip kewajiban kita, kewajiban di hari Minggu. Kita dalam perintah 5 perintah gereja, rayakanlah Ekaristi pada hari Minggu dan hari raya yang ditentukan. Jangan sampai kita menghayati itu sebagai sebuah kewajiban begitu saja. Tetapi kita diajak untuk sungguh-sungguh menyadari bahwa Ekaristi inilah saat perjumpaan kita dengan sumber hidup itu sendiri, yakni Kristus. Maka dalam Ekaristi Tuhan menyatakan bahwa Ia hadir untuk kita dan Ia mau dibagikan untuk kita. Oleh karena itu dalam komuni kita juga menyatakan kepercayaan itu. Ketika kita menerima komuni kita, saat romo atau pelayan komuni mengatakan tubuh Kristus, kita menjawab amin. Itulah pernyataan kepercayaan kita. Itulah pernyataan kesiapsediaan kita untuk menerima Kristus sang sumber kita. Demikian juga kita mau menyatakan diri, saya siap untuk juga berkorban sama seperti Kristus. Maka dari itu setiap kali komuni juga kita perlu menyatakan itu secara tegas. Seringkali terjadi ketika kami membagi komuni itu tubuh Kristus. Kami menantikan jawaban amin, tetapi ada juga yang eman-eman sayang untuk mengatakan amin. Maka dari itu mulai hari ini saya mengajak Anda semua, mari kita ubah kebiasaan kita. Mungkin ada saudara-saudari yang ketika mau komuni, menyambut komuni, tidak menjawab amin secara tegas. Mari sekarang kita juga pada hari raya ini, pada kesempatan istimewa ini, kita juga memperbarui. Supaya apa? Inilah pernyataan iman kita. Jawablah amin dengan tegas. Jangan eman-eman, jangan sayang untuk buang suara. Jangan sayang untuk mengatakan amin. Nanti ada romo yang ketika mengatakan tubuh Kristus tidak dijawab, nanti tidak diberi komuni, marah pula kaget. Maka dari itu mari kita juga memperbarui sikap-sikap kita dalam perayaan Ekaristi, khususnya juga ketika kita menerima tubuh dan darah Kristus, menerima komuni, kita nyatakan dengan tegas, inilah imanku, inilah Yesus yang akan kusambut. Dan melalui amin ini saya mau menyatakan kesediaanku untuk menjadi saksi, untuk ambil bagian mewartakan kasih Kristus di tengah dunia. Maka dari itu semoga tubuh dan darah Kristus yang hari ini kita rayakan dan juga semoga Tuhan sang roti kehidupan itu akhirnya
senantiasa meneguhkan karya-karya kita semua. Berkat Tuhan menyertai kita. Amin. Saudara-saudari, mari kita bangkit berdiri, kita perbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita panjatkan doa-doa permohonan kita. Allah menyediakan rezeki bagi kita dan selalu menyapa serta memperhatikan kita masing-masing, maka marilah kita berdoa kepada Allah di surga. Bagi seluruh kaum beriman, ya Bapa, semoga perjamuan Ekaristi yang setiap kali kami rayakan memberi kekuatan nyata kepada umat-Mu untuk meningkatkan pengabdian kami kepadamu serta sesama. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keadilan dan kerukunan, ya Bapa, semoga semua orang yang berkumpul di sekeliling altar ini seturut kemampuannya giat mengusahakan keadilan dan kerukunan di tengah-tengah masyarakat. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi sanak saudara yang sedang menghadapi ajal, ya Bapa, semoga sanak saudara kami yang sedang menghadapi ajalnya masih Kau perkenankan menyambut tubuh Kristus sebagai bekal serta jaminan kebangkitan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua, ya Bapa, semoga kami semakin mencintai Ekaristi, tekun mengikuti perayaan Ekaristi sepenuh hati, dan rajin menghayati doa-doa devosi Ekaristi bagi kekuatan kami untuk berbuat baik dan hidup suci. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon berkat serta penyertaan-Mu bagi saudara kami, yakni Bapak Antonius Arifin yang akan menjalani operasi pengangkatan tumor otak pada tanggal 23 nanti. Semoga Engkau senantiasa mendampingi, menguatkannya, agar seluruh proses medis dan tindakan medis, khususnya operasi yang akan dijalankan, boleh berjalan dengan lancar dan memberikan hasil yang baik bagi saudara kami ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kudus, inilah roti dan anggur, sari gandum dan sari buah anggur, satu-satunya persembahan gereja-Mu. Kami mohon semoga karenanya kami rukun dan bersatu. Berikanlah kepada kami damai dan sukacita-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa, sumber kedamaian sejati, anugerahilah gerejamu persatuan dan kedamaian yang dilambangkan oleh persembahan yang kami hunjukkan ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dia imam yang sejati dan kekal, yang pertama mempersembahkan dirinya kepadamu, dengan menetapkan wujud kurban yang abadi sebagai persembahan yang menyelamatkan, dan memerintahkan kami untuk mempersembahkan kurban ini sebagai kenangan akan dirinya. Ketika menyantap tubuh yang dikurbankan bagi kami, kami dikuatkan. Ketika meminum darah yang ditumpahkan bagi kami, kami pun disucikan. Dari sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung,
kami melakukan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agung, marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali yang mengingatkan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Paus Leo ke-14, dan Uskup kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya sanak keluarga kami yang sudah mendahului kami menghadap-Mu. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi
bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu, semoga kami pun kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa sambil bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu.
Saudara-saudari, lihatlah, inilah Yesus Kristus, Sang Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya datang atas saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Saudara-saudari, kita akan mendoakan doa novena Hati Kudus Yesus. Hari ini adalah hari keempat novena Hati Kudus Yesus yang sudah kita mulai sejak hari Rabu yang lalu. Mari kita doakan bersama. Ya Yesus, Engkau berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Bersama dengan Maria, bundamu tersuci, aku memanggil engkau, aku mencari dan memohon kepadamu untuk mendengarkan permohonanku. Ya Yesus, Engkau berkata, apa saja yang kau minta kepada Bapa-Ku dengan nama-Ku, Dia akan memberikannya kepadamu. Aku memohon dengan rendah hati dan penuh kepercayaan dari Bapa Surgawi dalam nama-Mu, bersama Maria bundamu tersuci untuk mengabulkan permohonanku. Ya Yesus, Engkau berkata, langit dan bumi akan musnah, tetapi sabdaku tidak akan musnah. Bersama dengan Maria bundamu tersuci, aku percaya bahwa permohonanku akan dikabulkan. Yesusku, Tuhan jiwaku, Engkau berjanji bahwa hati kudus-Mu akan menjadi laut kerahiman bagi orang-orang yang berharap padamu. Aku sungguh percaya bahwa Engkau akan mengabulkan apa yang aku minta, walaupun itu memerlukan mukjizat. Pada siapa aku akan mengetuk kalau bukan pada hati-Mu? Terberkatilah mereka yang berharap padamu. Ya Yesus, aku mempersembahkan kepada hati-Mu permohonan kami. Pandanglah dan buatlah apa yang hati-Mu kehendaki. Ya Yesus, aku berharap padamu dan percaya. Kepadamu aku mempersembahkan diriku. Di dalam Engkau aku merasa aman. Hati Kudus Yesus, aku berharap padamu. 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 Ya Yesus yang baik, Engkau berkata, jika Engkau hendak menyenangkan daku, percayalah kepadaku. Jika Engkau hendak lebih menyenangkan daku, berharaplah padaku selalu. Padamu Tuhan aku berharap, agar aku tidak binasa selamanya. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, kami telah mencecap Ekaristi Kudus sebagai rejeki surgawi yang telah kami sambut. Semoga kelak kami pun Kau perkenankan menikmati anugerah perjamuan surgawi dan menikmati sepenuh-penuhnya kehidupan ilahi-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mohon perhatian umat sekalian untuk pengumuman hari ini. 1. Jadwal misa dalam minggu ini. Misa Hari Raya Kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Hari Selasa, tanggal 24 Juni, pukul 6 sore di gereja. Misa Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Hari Jumat, tanggal 27 Juni, pukul 10 pagi di gereja. Kita sekalian diundang untuk merayakan misa hari raya ini. 2. Giat Komunitas Awam Dehonian. Dalam rangka menyambut Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus,
Komunitas Awam Dehonian akan menyelenggarakan Triduum di paroki kita dengan jadwal berikut. Hari pertama, hari Selasa, tanggal 24 Juni, pukul 7 di Ruang Angela Merici. Hari kedua, hari Rabu, tanggal 25 Juni, pukul 5 sore di Ruang Angela Merici. Hari ketiga, hari Kamis, tanggal 26 Juni, pukul 5 sore di Ruang Angela Merici. 3. Program bantuan dana pendidikan. Bidang pelayanan subseksi pendidikan membuka program bantuan dana pendidikan untuk umat keluarga prasejarah Paroki San Frades tahun ajaran 2025 sampai 2026. Formulir diambil dengan Sekretaris Lingkungan. Syarat dan ketentuan bisa dibaca di formulir. Batas terakhir pengumpulan formulir tanggal 5 Juli. PIC Hendra Fantoni. 4. Giat Remaja dan Misdinar San Frades. Pengurus Remaka dan Misdinar mengundang teman-teman remaja, anggota Misdinar, dan juga teman-teman yang baru saja menerima komuni pertama untuk hadir dalam pertemuan sambutan dan perkenalan. Halo teman baru. Kegiatan akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 6 Juli, pukul 9.30 di Balai Paroki, bersama Frater Diakon Firdi Mubin SCY. Jangan lupa membawa botol minum pribadi, PIC Edelin. 5. Berita perkawinan. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Rodi Hartono, putra dari Iskandar dan Andayani, dengan Mega Sintia, putri dari Raden Sitinjak dan Afrida Siti Ramona Purba. Keduanya adalah warga lingkungan Petrus I. Rencana perkawinan tanggal 28 Juni 2025 di Gereja San Frades. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Triboy Irianto Lingga, putra dari Kilir Bakrir Lingga, dan Herlina Situmorang, warga lingkungan Barbara, dengan Riris Kristina Silaban, putri dari almarhum Donald Silaban dan Tama Purba, dari Paroki Penyelenggara Ilahi Lubuk Linggau. Rencana perkawinan tanggal 28 Juni 2025 di Gereja Santo Petrus, Medan Timur. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Oliver Tison Samosir, putra dari almarhum Betnal Simosir dan Dewani Simatupang, dari Paroki Santa Maria Ratu Rosari, Tanjung Selamat, dengan Natasia Tinambunan, putri dari almarhum Jamran Tinambunan dan Lasma Marpaung, dari Paroki Santo Fransiskus Asisi, Sibolga, Medan. Rencana perkawinan tanggal 28 Juni 2025 di Gereja Santo Petrus, Palembang. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Yohanes Aji Woro Susanto, putra dari Agustinus Parjoko dan Maria Magdalena Suryati, warga lingkungan Angela, dengan Elizabeth Bomaris, putri dari Demetrius Bomaris dan Koryati Bomaris, dari lingkungan Fransiskus Asisi, Paroki Santo Petrus, Palembang. Rencana perkawinan tanggal 13 Juli 2025 di Gereja San Frades. Barang siapa mengetahui adanya halangan perkawinan bagi pasangan tersebut di atas, wajib melapor kepada pastor paroki. 6. Kolekte khusus. Sesuai dengan edaran dari Keuskupan Agung Palembang
Dana solidaritas minggu depan tanggal 28 dan 29 Juni, Hari Raya Santo Petrus dan Paulus, diintensikan sebagai kolekte sedekah tahta suci. 7. Penerimaan dana misa minggu lalu. Atas kebaikan dan kemurahan hati dalam berbagi untuk kebutuhan gereja. Demikianlah pengumuman telah kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saudari dan saudaraku, selamat malam. Pertama-tama saya mau mengucapkan kepada seluruh umat di paroki ini, juga para romo, frater, para suster, kula nuwun. Saya tanggal 17 kemarin saya sampai di paroki ini diantar umat mesuci setelah 2,5 tahun di paroki Santo Andreas Rasul Mesuci. Dan sebelumnya saya di seminari. Saya ditabiskan sebagai seorang SIY tanggal 3 Februari tahun 2009 di Santo Petrus, Kenten. Nama saya Romo Petrus Haryanto SIY. Kali kedua saya setelah di paroki Santo Andreas Rasul Mesuci untuk tinggal bersama dengan umat, belajar dan berdinamika bersama. Semoga hari-hari ke depan kita bisa berjumpa dan berdinamika bersama. Itu saja perkenalan singkat saya. Selanjutnya nanti bisa kita berjumpa di hari-hari ke depannya. Terima kasih, berkah dalam. Terima kasih Romo Haryanto atas perkenalannya. Sekali lagi selamat datang, selamat bergabung di komunitas. Jadi sekarang kami ada 5 orang. Jadi yaitu menginformasikan saja 5 orang. Yang lain-lainnya silahkan ditafsirkan sendiri. Menegaskan beberapa pengumuman tadi bahwa dalam minggu ini ada 2 hari raya besar, maka silahkan untuk bersama-sama mari kita merayakan. Dan khususnya untuk hari Jumat nanti, pas hari libur tanggal merah, kita bersama-sama akan merayakan Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus bersama dengan para imam SCY, imam biarawan SCY di gereja kita jam 10 pagi. Jadi semua Romo SCY dari wilayah Palembang akan hadir bersama kita di tempat ini, maka silahkan mari kita bersama-sama merayakannya di hari yang istimewa itu. Itu yang pertama. Kemudian tadi dapat titipan yang sudah diumumkan, silahkan juga untuk adik-adik Kompertau. Ini pasti besok mereka misalnya. Penegasannya saya tunda saja, nggak jadi. Karena pasti ini tidak ada yang hadir ini, supaya besok saja. Kemudian terima kasih atas keterlibatan Anda semua dalam perayaan Ekaristi pada sore hari ini, kepada para petugas liturgi, misdinar, prodiakon, pemazmur, lektor, juga tata laksana, serta para petugas KUR dari lingkungan Teresia, juga organis yang telah mengiringi kita dalam perayaan ini, juga para tim multimedia yang telah juga melancarkan perayaan ini. Terima kasih semua atas kehadirannya dan mari kita akhiri perayaan ini dengan memohon berkat Tuhan.
Tuhan sertamu dan sertamu juga. Diberkatilah saudara-saudari sekalian dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Rahim kehidupan abadi.
hidup lambang harapanku, pulang bukan ada bagimu. Rahim terlindung pada hari, dalam ziarah aku berserah. Bangkitlah dan bergeraklah, sebab Tuhan kita telah datang. Putra Allah menjadi manusia, membuka jalan keselamatan. Hati hidup lambang harapanku, Lagu patah-patah bikin kasih naik kiri, ke kiri, ke kiri manis ke kanan, ke kanan, ke kanan sayang Nona pu goyang pica-pica, nona pu goyang lincah-lincah, goyangkan pinggang patah-patah, putar ke kiri dan ke kanan. Nona pu goyang pica-pica, nona pu goyang lincah-lincah, goyangkan pinggang patah-patah, ikuti dengan irama. Ibu-ibu sehat sekali si Nunung. Lagu patah-patah bikin kasih naik kiri, ke kiri, ke kiri manis ke kanan, ke kanan, ke kanan sayang Nona pu goyang pica-pica, nona pu goyang lincah-lincah, goyangkan pinggang patah-patah, putar ke kiri dan ke kanan. Nona pu goyang pica-pica, nona pu goyang lincah-lincah, goyangkan pinggang patah-patah, ikuti dengan irama. Ibu-ibu sehat sekali si Nunung. and now let the weak say. Hidup